Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wahyu Ramadan. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang implementasi dari Mergesort. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita langsung ke implementasinya. Nah, di sini implementasinya ada percobaan. Nah, di mana percobaannya ini ada dua percobaan di di Mergesort ini. Oke, kita langsung saja percobaan. Nah, ini percobaan untuk Mergesortnya. Oke. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di percobaan ini package-nya itu saya kasih nama percobaan Mergesort. Nah, dan juga kelasnya ini saya kasih nama Merge Demo. Nah, dimana di dalam kelasnya ini ada beberapa anggota. Itu ada private in array, kemudian private in temmerge_r, kemudian ada private in length. Nah, dimana di bawahnya itu ada public merge demo di dalamnya. Nah, dimana di dalamnya itu ada parameter integer array. Nah, dimana di dalam public ini ada beberapa anggota lagi, yaitu array, this array itu nilainya array, kemudian this length itu nilainya array length, kemudian this merge di sini. Nah, di sini nilainya itu new integer length. Kemudian ada public void Mergesort, di mana di dalamnya itu ada parameter integer lower index dan higher index. Nah, di sini di dalam public void Mergesort ini ada kondisi di mana jika lower indexnya ini kurang dari higher index, maka variable middle integer ini nilainya itu sama dengan lower index plus higher index min lower index per 2 sini. Kemudian Mergesort itu lower index middle, dan Mergesort middle plus 1, kemudian higher index. Nah, di bawahnya ini ada merge parts atau lower index, middle, higher index. Ini no merge both sides. Oke, kemudian di bawahnya ada private void merge parts. Nah, di sini partnya ini dimana di dalam itu ada parameter integer lower index dan juga integer middle dan juga integer higher index. Nah, di sini ada ada perulangan. Ya, ada perulangan. Dimana integer i-nya ini sama dengan lower index, kemudian i-nya ini kurang dari sama dengan higher index i plus plus. Jadi nilai temmerge-nya array ini sama dengan array i. Nah, di sini ada variable i bertipe data integer dengan nilai lower index, kemudian variable j bertipe data integer sama dengan middle, nilainya sama dengan middle plus 1. Kemudian ada variable k bertipe data integer juga, itu nilainya sama dengan lower index. Nah, di sini ada pengkondisian while i kurang dari sama dengan middle dan j kurang dari sama dengan higher. Nah, di sini ada suatu pengkondisian. Nah, jika temmerge array i kurang dari sama dengan temmerge array j, maka dia akan melakukan pengkondisian ini, k sama dengan i plus plus. Nah, jika tidak, maka dia akan melakukan perulangan ini, array k sama dengan temmerge j plus plus, kemudian k plus plus. Kemudian dia ada while i kurang dari sama dengan middle, kemudian array k itu nilainya sama dengan temmerge array i, kemudian k plus plus i
Kemudian ini ada public void tampil, di mana dia akan fungsinya ini menampilkan datanya, menampilkan data dan menunjukkan hasil data, di mana di dalamnya ini ada sebuah perulangan itu adalah integer i sama dengan 0, kemudian i kurang dari array length i plus. Kemudian dia akan menampilkan array-nya, data array. Nah, di sini ada public class-nya. Nah, di sini ada main string-nya, di mana integer input AR ini datanya ini. Kemudian marge demo MMS itu sama dengan dia akan membuat file baru marge demo dengan input AR. Nah, dia akan menampilkan data awalnya. Ini data awalnya adalah MMS titik tampil. Ini data awalnya ini ya, input AR. Kemudian dia akan menampilkan data awalnya, kemudian dia akan di merge sort, dan dia akan dia akan menampilkan setelah di merge sort, dia akan menampilkan data setelah dilakukan merge sort secara scanning. Dan juga dia akan menampilkan itu. Coba kita run. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, data awalnya ini adalah 45, 23, 11, 89, 77, 98, 4, 28, 65, 43. Nah, setelah dilakukan merge sort secara scanning, maka hasilnya itu akan seperti ini. Dia akan mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Itu secara scanning. Oke. Kemudian ada yang kedua. Ini percobaan yang kedua. Ini sama dengan percobaan yang pertama. Hanya saja yang percobaan kedua ini itu diurutkan secara descending, secara dari besar ke yang terkecil. Coba kita run. Nah, data awalnya ini 4, 5, 2, 3, 11, 8, 9, 7, 7, 9, 8, 4, 2, 8, 6, 5, 4, 3. Nah, setelah dilakukan merge sort secara descending, maka dia akan menampilkan hasilnya itu dari besar ke yang terkecil. Di sini. Nah, oke. Untuk percobaannya sudah saya jelaskan. Kemudian kita beralih ke studi kasusnya untuk merge sort. Nah, di mana studi kasus merge sort ini ada studi kasus merge sort. Nah, ini. Nah, studi kasus merge sort ini ada satu. Nah, di mana saya kasih package-nya itu merge sort NP saya. Kemudian kelasnya ini merge demo 2. Nah, di mana di dalam kelasnya ini ada beberapa anggota, 3 anggota, di mana private double array, kemudian private double temp-integer, kemudian private integer length. Nah, di mana di sini ada juga public merge demo 2, di mana di dalamnya itu ada parameter double array, di mana di dalam public ini ada beberapa anggota lagi. This array dengan nilai array, kemudian this leg dengan nilai array length, kemudian this temp dengan nilai baru dari double length. Nah, kemudian ada public merge sort, public void merge sort, di mana di dalamnya itu ada parameter integer lower index, kemudian integer higher index. Mana jika lower indexnya itu kurang dari higher index, maka variable middle ini bertipe data integer sama dengan lower index plus higher index min lower index per 2. Ini yang below step start left of the array. Kemudian yang ini yang di kiri ya, yang di kiri. Nah, ini yang di kanan, merge sort middle. Nah, kemudian ini yang both side, merge path lower index middle higher index. Nah, di sini ada private merge path-nya di sini, nilai path-nya.
Di dalamnya itu ada parameter integer lower index, kemudian ada integer middle, kemudian ada integer higher index. Nah, di mana di dalam ini ada beberapa ada perulangannya itu ada for, di mana integer ini i-nya ini sama dengan lower index, i-nya ini kurang dari sama dengan higher index, terus isi power space. Dan temerja array i, kemudian array i. Oke. Nah, di sini sama, ini sebenarnya sama dengan yang pertama. Nih percobaan. Nah, yang membedakan itu nanti datanya. Oke, J middle plus 1 lower index kan. Nah, ini kan sama while agar terus ada perulangan. Jika ini dia akan melakukan pengkondisian ini, dan jika tidak maka dia akan melakukan pengkondisian ini. Kemudian k plus while i kurang dari sama dengan middle, array k merge r array i itu nilai array k ini sama dengan temp merge i, terus k plus kemudian i plus. Nah, di sini ada fungsi ada public void tampil, di mana fungsinya ini untuk menampilkan data dari array-nya ini. Nah, kemudian ada public class, kemudian ada ini main string-nya, di mana ini diketahui input ARR nih tipe data double dengan datanya ini seperti ini. Oke, kemudian merge demo ms ini nilainya itu baru merge demo input ARR. Ini di sini. Ini untuk menginputkan, ya, untuk menginputkan. Untuk menampilkan. Ini di sini ada memes tampil. Dia akan menampilkan yang baru. Menampilkan data, bukan data yang baru, maksudnya data awalnya, menampilkan data awalnya. Kemudian setelah di merge sort 0 input AR length min 1, dia akan mengoutputkan atau menampilkan hasil yang sudah di merge sort setelah dilakukan merge sort. Oke, coba kita run. Nah, di sini kita bisa lihat ini min 1 0 input AR min 1 sampai awalnya ini nilainya 45 4 2 3 1 11 45.4 23.1. Nah, sini terus seterusnya. Kemudian ini diurutkan triangleton, berarti ini di merge sort dengan ketika setelah dilakukan merge sort dengan ascending. Oke, dengan tapi tipe datanya itu double. Oke. Nah, ini hasilnya akan seperti ini. Oke, untuk studi kasusnya itu sudah selesai dan percobaannya saya sudah jelaskan. Apabila penjelasan saya kurang memuaskan bagi kalian dan penjelasan saya kurang dipahami oleh kalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena cuma itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian, cuma itu saja yang bisa saya jelaskan kepada kalian. Selebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan sekurangnya saya mohon maaf juga yang sebesar-besarnya. Mungkin untuk kemampuan saya itu mungkin sudah saja, tapi akan saya asah lagi kemampuan saya untuk menjelaskan atau memahami setiap kode-kode di dalam ini. Oke. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.